Siap hadapi Verdi Sambo di persidangan, kuasa hukum Baradae bawa pasukan dari Manado. Ya, Baradae ini kita akan maksimal ya, mengingat bahwa status dari klien saya ini adalah sebagai saksi kunci, bahwa klien saya ini hanya berdasarkan perintah ya. Pada prinsipnya bahwa klien saya ini sangat kooperatif, klien saya ini Baradae ini yang mengungkap kebenaran. Ya, dan perkara ini perlu kita ketahui secara pembuktian tidak cukup serius, bahkan mudah. Karena apa? Karena sudah ada orang yang mengakui melakukan satu tindak pidana, ada alat bukti yang digunakan, ada korban. Itu secara pembuktian tidak terlalu sulit bagi jaksa untuk membuktikan. Ya, akan tetapi ekspektasi masyarakat terhadap perkara ini yang menjadi menarik perhatian kita semua. Bagaimana nanti jaksa sangat hati-hati sekali membuktikan pasal primer, pasal yang paling tinggi ancaman hukumannya. Kalau saya kutip adalah keraguan dalam hal kejujuran dari kesaksian yang akan dilampirkan atau yang akan hadir dalam persidangan kecuali kesaksian dari Baradae. Ada 3 jenis pengakuan yang keliru. Mulai dari pengakuan keliru yang diberikan secara sukarela, mungkin karena kecintaan, loyalitas, bentuk pengabdian, intinya tidak ada paksaan tapi inisiatif sepenuhnya dari bersangkutan untuk menyampaikan pengakuan yang keliru. Tipe yang kedua adalah yang disebut sebagai coerced false confession. Seseorang memberikan pengakuan keliru karena berada di bawah tekanan. Dan yang ketiga adalah internalized false confession. Seseorang memberikan pengakuan keliru tanpa sadar bahwa apa yang dia sampaikan adalah kekeliruan. Kenapa? Karena informasi yang keliru sudah masuk sedemikian dalam ke proses berpikirnya sampai pada sebuah titik ketika orang tersebut tidak lagi bisa membedakan mana imajinasi dan mana realitas. Jangan andalkan pengakuan. Proses pemeriksaan, proses interogasi tidak harus dilakukan lama-lama untuk mengorek pengakuan, tapi utamakan pembuktian. Kalau sudah nanti di persidangan, saya rasa saksi tidak bisa, sulit untuk berbohong ya. Bagaimanapun kita melakukan merekayasa untuk keterangan-keterangan yang mau disampaikan, saya rasa hakim terutama jaksa di sini pasti mengetahui lah apakah keterangan ini benar atau tidak. Maka hari ini juga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menunjuk majelis hakim yang meriksa dan menangani perkara ini. Dan hari ini juga Bapak Ibu juga akan segera tahu tanggal berapa persidangannya. Dapat saya informasikan, baru saja saya dapat informasi bahwa majelis hakim sudah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini sebagai bukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan benar-benar merespon agar persidangan bisa dilaksanakan dengan cepat. Jadi hanya kurang waktu dari 2 jam sudah dilimpahkan. Setelah memeriksa berkas dan sudah dinyatakan lengkap, maka Ketua Pengadilan langsung menunjuk majelis hakim. Tersangka Baradae kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J mendapat perhatian khusus. Pasalnya, Baradae mengajukan diri sebagai justice kolaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Semenjak mengajukan diri sebagai justice kolaborator, Baradae merupakan saksi kunci dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Bahkan, Baradae atau Barada Richard Eliezer alias Barada Richard Eliezer alias Baradae berani memberikan kesaksian yang berbeda dari kesaksian atasannya, Verdi Sambo. Melalui kuasa hukumnya, Roni Talapesi mengatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan pasukan berupa saksi untuk dihadirkan dalam persidangan. Kuasa hukum Baradae Roni Talapesi mengungkapkan saksi-saksi tersebut akan memberikan keterangan yang dapat meringankan vonis hukuman terhadap kliennya. Saya belum bisa sampaikan secara lengkap mengenai saksi-saksi yang meringankan, tapi ada dan tidak lebih dari 10 orang, ujar Roni kepada wartawan pada Kamis. Roni enggan merinci siapa saja 10 saksi yang akan dihadirkan. Namun ia menjelaskan saksi-saksi tersebut terdiri dari saksi ahli hingga saksi yang dapat meringankan hukuman. Saksi ahli dan saksi yang meringankan juga ada. Nanti kita datangkan dari Manado. Kalau saya ungkap sekarang ya bukan kejutan lagi, ujarnya.
Selain itu, dalam kesempatan sebelumnya, Roni Talapesi mengungkapkan kliennya memiliki kejutan yang akan dikeluarkan dalam persidangan kasus pembunuhan berencana, yaitu Brigadir J alias Yosua Huta Barat. Ada beberapa strategi yang akan kami berikan dalam persidangan nanti, kata Roni di Mabes Polri Jakarta Selatan. Roni menjelaskan kejutan tersebut akan terbuka di persidangan, namun terkait apa kejutan yang dimaksud, mengaku langkah-langkah yang akan diambil dalam persidangan masih rahasia. Kami punya kejutan untuk di pengadilan nanti, jelasnya. Meski demikian, Roni mengatakan strategi itu terkait bukti digital yang mana berupa foto. Dia menegaskan foto tersebut kemungkinan besar menjadi strategi pihaknya dalam menjalani sidang. Ya, ada strategi khusus, imbuhnya. Roni Talapesi juga mengatakan kliennya siap jika harus berhadapan langsung dengan mantan atasannya Ferdi Sambo di persidangan. Menurut dia, kondisi kesehatan dan mental Baradae sudah membaik untuk mengikuti tahap 2 pelimpahan barang bukti dan tersangka di Kejaksaan Agung atau Kejagung. Kalau nanti dipertemukan dengan saudara Ferdi Sambo, siap ya, karena memang dalam rangka kepentingan pembelaan Baradae, kata Roni Talapesi di Barreskrim Mabes Polri pada Selasa. Roni menjelaskan pihaknya juga telah mempersiapkan strategi guna membela Baradae di persidangan. Dia mengatakan Baradae juga memiliki kejutan yang bisa digunakan dalam persidangan guna melawan Ferdi Sambo. Segala kemungkinan kami siap ya, kami sedang mempersiapkan beberapa strategi. Cuma saat ini belum kita sampaikan, jelasnya. Selain itu, Roni menyebutkan Baradae sudah siap menjalani proses selanjutnya di Kejagung untuk pelimpahan tersangka. Menurutnya kesehatan Baradae terjaga hingga sekarang sehingga bisa mengikuti tahap selanjutnya. Saya terus pantau proses kesiapan dari Baradae. Kondisinya sekarang sehat, stabil, dan siap untuk menjalankan tahap 2 di kejaksaan, imbuhnya. Roni Talapesi targetkan Baradae untuk bebas. Kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi mengatakan pihaknya memiliki target tinggi dalam persidangan nantinya, yakni berusaha membela kliennya hingga bebas. Target kami Baradae bebas, kata Roni Talapesi seusai dihubungi pada Kamis. Roni juga menjelaskan kemungkinan bagi Baradae untuk bebas terbuka lebar, terutama seusai mengajukan diri menjadi justice kolaborator ke LPSK. Selain itu, dia mengatakan pihaknya memastikan Baradae tetap konsisten dengan pernyataannya dan akan dikeluarkan ketika persidangan berlangsung. Ya, nanti kita lihat di pengadilan. Namanya penasihat hukum kan membela. Pasti kami akan maksimalkan, tergantung nantinya di pengadilan seperti apa, jelasnya. Roni menambahkan Baradae telah siap sepenuhnya menjalani persidangan di pengadilan. Kliennya hingga sekarang dalam kondisi sehat sehingga mampu memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Pastinya klaim kami kooperatif, begitu imbuhnya.